Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Kami dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UM Metro coba ingin membagikan tentang format kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan bersama dengan mahasiswa. Di sini saya mulai dari halaman cover. Untuk cover depan ini kita menggunakan warna putih. Ini merujuk dari panduan penelitian dan pengabdian masyarakat tahun 2021 tentang skema mandiri ya Bapak Ibu sekalian. Ini umumnya sama dengan format-format yang biasa kita gunakan untuk laporan pengabdian. Jadi hanya beda warna cover di warna putih, kemudian di sini namanya laporan pengabdian mandiri ya, laporan pengabdian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kemudian ada cover, kemudian judul, ya, judul program, tahun ke-1 dari rencana 1 tahun, kemudian tim dosen, nama, prodi, NIDN, Sintaskor, kemudian tim mahasiswa, nama, prodi, NPM, kemudian di sini ada keterangan pembiayaan mandiri bersama dengan mitra. Ya. Ini bisa menuliskan nomor MOU dan tanggal MOU-nya. Maka hal yang harus dilakukan untuk mengawali kegiatan pengabdian ini adalah dengan melakukan MOU. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengarahkan tim mahasiswanya untuk melakukan MOU terlebih dahulu sebelum kegiatan pengabdian di masyarakat dilaksanakan. Maka nanti nomor MOU itu dituliskan di halaman cover depan ini untuk menunjukkan bahwa pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu bagian dari implementasi MOU Bapak Ibu dengan pihak desa. Nah, untuk MOU-nya sendiri ini bisa melakukan MOU dengan pihak desa, atau jika sudah ada MOU dengan pihak desa, maka kalau Bapak Ibu membidiknya adalah kelompok masyarakat tertentu gitu, itu bisa menggunakan turunannya berupa MOA ya. Nah, tapi itu hanya pilihan saja, bila boleh menggunakan MOU, boleh juga menggunakan MOA, tergantung nanti mitra yang dilibatkan dalam pengabdian ini siapa. Jadi kalau dia memang lembaga di bawah desa, boleh menindaklanjutinya dalam bentuk MOA. Oke, selanjutnya ini ada lembaga kepada masyarakat, kemudian ini ada bulannya. Jadi ini warnanya putih ya Bapak Ibu. Kemudian nanti kalau sudah, ini tidak perlu sebenarnya, tidak perlu dicantumkan, nanti dihapus saja note covernya ini. Note cover warna putih bisa dihapus. Kemudian di halaman kedua itu ada halaman persetujuan. Halaman persetujuan itu terdiri dari judul, nama mitra, ketua tim pengusul, ini dari nama tim dosennya, kemudian ini anggota dosen. Nanti Bapak Ibu bisa bergantian, misalkan dalam satu tim kelompok PPL mahasiswa, itu ada minimal 2 judul ya kalau tidak salah. Nah itu bisa bergantian, yang satu judul mungkin DPL 1, kemudian satu judulnya dari DPL 2 sebagai ketuanya. Kemudian jumlah mahasiswa yang terlibat ada berapa, dituliskan, nanti bisa ditambah ya, bisa ditambah baris kolomnya gitu. Ini saya menggunakan kolom, ditambah saja jika ada sejumlah mahasiswa yang ada di sini. Kemudian kalau memang itu ditambah, diupayakan tanda tangan ini tidak berdiri sendiri di halaman akhir ya. Jadi kalau bisa diupayakan ada bagian nomor tertentu yang ikut di halaman kedua, sehingga pengesahannya menjadi lebih
tepat gitu ya. Jadi diupayakan halaman ini tidak berdiri sendiri di halaman berikutnya, tapi masih nyambung dengan isi dari halaman persetujuan ini. Nah, di halaman persetujuan ini di sini bisa ditandatangani oleh perwakilan mahasiswa atau ketua tim. Kemudian ada ketua tim dari mahasiswa maksudnya ya. Kemudian ada dari tim pengusul atau dosennya, salah satu saja. Kemudian ada mitra. Nah, mitra ini diupayakan ada stempel. Kalau tidak ada stempel bisa cap jempol. Kalau tidak ada cap jempol bisa materai ya. Jadi ini pilihan saja mana yang bisa dilakukan gitu ya. Artinya bisa stempel, cap jempol atau materai. Kemudian di sini menyetujui kepala pusat pengabdian ya. Jadi ini bagian dari kurasi secara isi ya, secara isi dari program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Bapak Ibu bersama dengan mahasiswanya. Kemudian di halaman persetujuan ini secara isi sama, hanya di bagian sini tanda tangannya adalah Pak Dekan, kemudian ketua tim pengusul dan ketua LPPM Metro. Jadi ini halaman pengesahan, artinya ini sudah disetujui oleh perwakilan mahasiswa, ketua tim, mitra, dan juga kepala pusat pengabdian. Nah, di bagian ini, di bagian tanda tangan Pak Dekan ini tentunya ada stempel. Kemudian di bagian ketua LPPM ini juga ada stempelnya. Jadi silakan Bapak Ibu melengkapi keperluan stempel yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya di bagian identitas dan uraian umum kegiatan pengabdian. Nah, ini masih ada untuk menunjukkan jumlah alokasi waktu jam per minggunya ya. Jadi di dalam isian porang Bapak Ibu itu ada satu isian yang mengukur berapa jumlah SKS ya, kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, itu bisa menjadi acuan waktu ya, khususnya untuk perhitungan waktu pelaksanaan pengabdian. Kemudian objek khalayak sasarannya siapa ya, ini tim mitranya siapa, biayanya berapa ya. Nah, ini di sini biayanya karena mandiri atau saja biaya mandiri ya, biaya mandiri. Nah, kemudian ada sumber lain, kalau ada dari mitra silahkan dari mitra dituliskan berapa nominal pembiayaannya. Ini sama juga yang di sini ya Bapak Ibu. Sama yang di sini pembiayaan. Kalau mandiri berarti kita tambah mandiri. Oke, selanjutnya di halaman berikutnya itu adalah halaman deskripsi peran mahasiswa. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa, itu yang paling penting, esensial dari kegiatan pengabdian masyarakat di sini adalah proses keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian tersebut. Maka sangat penting di halaman ini untuk menuliskan apa peran mahasiswa dalam kegiatan pengabdian tersebut. Ya, misalkan Ahmad gitu ya, Ahmad prodi matematika gitu ya. Nah, apa perannya dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat? Nah, itu harus dituliskan secara rinci gitu ya. Boleh dalam bentuk poin-poin. Artinya di sini bukan ditulis ketua, anggota gitu, tidak ya. Melainkan ditulis misalkan satu Ahmad ya. Nah, Ahmad ini apa perannya? Misalkan membantu menyusun program pembuatan, misalkan pembuatan pupuk organik organik. Nah, ini apa perannya? Misalkan membantu menyusun program pembuatan pupuk organik. Organik. Nah, ini di sini bukan ditulis ketua, anggota gitu, tidak ya. Melainkan ditulis misalkan
Ya, misalkan. Nah, itu terus diuraikan selama dalam kegiatan itu apa yang menjadi peran si mahasiswa tersebut. Jadi di sini bukan dituliskan ketua, anggota, itu tidak, melainkan aktivitas yang dia lakukan di dalam kegiatan pengabdian masyarakat itu apa. Nah, kemudian berikutnya masuk di bagian poin format ya Bapak Ibu. Nah, ini di bagian ini ya, ini saya merujuk dari format usulan PKM DRTPM ya. Ini yang terbaru, format yang terbaru kalau kita mengusulkan kurang lebih seperti ini gambarannya. Di sini Bapak Ibu dalam menguraikan setiap jawaban dari pertanyaan di sini itu diupayakan kita tidak membahas tentang istilah KKN, KKN tematik ataupun PLP atau PPL. Jadi dalam substansi ini kita tidak boleh ya membahas istilah itu. Jadi yang kita bahas adalah programnya apa. Jadi ini kegiatan pengabdian kepada masyarakat, bentuk program yang dilakukan apa. Misalkan tentang bagaimana pengolahan pupuk organik atau mungkin pemanfaatan pupuk organik. Ya silakan. Yang kita bahas adalah program pengabdiannya. Jadi bukan KKN-nya ini merupakan kegiatan KKN apalagi seperti itu. Kita menghindari yang seperti itu. Jadi dalam kegiatan pengabdian ini ya, dalam isi laporan kegiatan pengabdian masyarakat ini kita tidak boleh menggunakan istilah KKN, menggunakan istilah PPL, PLP ya. Nah, jadi murni ini adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat, maka yang banyak dibahas adalah program apa atau judul program apa yang akan dilakukan di masyarakat. Misalkan pelatihan pembuatan kompos di desa Rejomulyo misalkan, atau di desa mana gitu ya, tentang penggunaan kompos untuk tanaman hias dan lain-lain. Nah itu silahkan Bapak Ibu yang dibahas adalah tentang programnya. Jadi tidak boleh, ini saya ulangi lagi, tidak boleh menyebut kata-kata yang ada di dalamnya KKN, PLP ataupun PPL. Karena kita di sini murni kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, kemudian setelah menuliskan judul ada ringkasan Bapak Ibu, di sini 500 kata, permasalahannya apa, solusinya apa. Kemudian ada pendahuluan. Nah, ini pendahuluan ini kalau di format ini memang ada aturan jumlah katanya ya. Silakan Bapak Ibu sepakatin nanti bersama dengan mahasiswa. Kemudian juga diupayakan di sini juga menyebut tentang IKU ya, sehingga kita dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ada IKU yang memang kita targetkan untuk kita capai. Kemudian selanjutnya solusi permasalahan. Ya, ini solusi permasalahan ini berarti kaitannya dengan pendahuluan ya Bapak Ibu ya. Nah, silahkan diungkapkan solusi apa yang ditawarkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, di pendahuluan ini boleh Bapak Ibu menambahkan hasil survei lapangan gitu yang dilakukan oleh mahasiswa, foto-foto keadaan sebelumnya gitu. Sebelum dilaksanakan program pengabdian. Kemudian solusi permasalahan ini berarti rencana program ya yang akan diterapkan di mitra untuk mengatasi permasalahan yang ditemui. Nah, kemudian metode pelaksanaan. Nah, metode pelaksanaan ini silakan diuraikan. Ini boleh dalam bentuk foto-foto, dalam bentuk bagan juga boleh, dalam bentuk gambarnya. Kalau di pengabdian ini paling mudah, metode pelaksanaan ini Bapak Ibu bisa menguraikan dalam bentuk metode pelaksanaannya. Jadi dalam bentuk bagan ya, bagan alir gitu misalkan. Itu akan memudahkan
kita untuk memahami maksud dari tahapan pendampingan atau pelatihan yang diberikan kepada mitra. Nah, kemudian pelaksanaan. Nah, ini hasil pelaksanaan. Artinya setelah program diterapkan, nah, silakan Bapak Ibu dapat membahas tentang hasil pelaksanaannya ya. Nah, ini hasil pelaksanaannya. Hasil pelaksanaannya seperti apa? Bila disajikan dalam foto-foto ataupun dalam bentuk gambar ya. Dalam bentuk grafis juga boleh. Kemudian berikutnya status luaran. Nah, luaran ini bisa macam-macam Bapak Ibu. Artinya bisa dalam bentuk publikasi media massa. Nah, ini Bapak Ibu bisa memanfaatkan media massa miliknya UM Metro, kemudian nanti kan akan otomatis ya terpublish di beberapa media mitra seperti Tribun Lampung ataupun Radar Metro. Nah, itu sangat menguntungkan. Kemudian yang kedua, video kegiatan. Jadi luaran minimalnya itu bisa publikasi media massa untuk pengabdian kepada masyarakat, ditambah dengan video kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Jadi di program 1 misalkan tentang pelatihan pupuk organik tadi, silakan anak-anak diminta untuk membuat video, ya, video kegiatan yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat. Nah itu ya durasi videonya silakan ditentukan mungkin 5 menit atau 3 menit ya. Kemudian ini bisa diunggah, mungkin minta diunggah di websitenya UM Metro atau seperti apa gitu ya. Kalau saya menyarankan cukup di websitenya UM Metro saja, di channel YouTube-nya UM Metro ya, sehingga dengan begitu nanti jumlah video yang terunggah di channel YouTube itu lebih mudah dilacak gitu ya. Atau di websitenya Prodi juga boleh ya. Di websitenya Prodi masing-masing juga boleh, di channel YouTube-nya Prodi masing-masing juga boleh. Silahkan Bapak Ibu menyesuaikan, yang penting nanti ketika suatu saat butuh untuk kelengkapan akreditasi, mudah untuk mengaksesnya. Jadi video ini bukan video berupa slider foto ya Bapak Ibu ya. Jadi diupayakan video ini ya berupa aktivitas gerak mahasiswa selama pengabdian di masyarakat, dan juga tentunya di situ ada pelibatan Bapak Ibu di dalamnya. Jadi entah Bapak Ibu di situ mungkin mendampingi dalam bentuk mengisi kegiatan ya, atau mungkin hal lainnya gitu ya. Silakan di dalamnya Bapak Ibu berusaha untuk muncul ya, paling tidak muncul dalam video itu tentang dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakatnya. Nah, kemudian di sini juga ada peran mitra. Nah, ini mitranya siapa, perannya apa, silahkan diceritakan. Kemudian berikutnya kendala pelaksanaan. Nah, ini tentunya hambatan-hambatan apa saja yang ditemui selama kegiatan pelaksanaan itu diuraikan di sini. Kemudian terakhir rencana tindak lanjut ya. Rencana tindak lanjut pengabdian kepada masyarakat bersama mitra ya. Jadi rencana tindak lanjutnya apa supaya ada keberlanjutan gitu ya, keberlanjutan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Jadi ini salah satu kendala kita di lembaga pengabdian kepada masyarakat. UM Metro itu dalam kegiatan pengabdian pada masyarakatnya minim ya, minim tindak lanjut. Jadi kita sifatnya hanya insidental saja. Jadi dalam satu program selesai gitu ya. Jadi untuk menghindari itu maka kita sangat memerlukan ya namanya adanya rencana tindak lanjut dan juga roadmap pengabdian kepada masyarakat ya, untuk membidik satu mitra tertentu gitu. Jadi silahkan nanti ini diuraikan apa rencana tindak lanjutnya ke depannya ya, apakah nanti mungkin akan ada program-program lain yang serupa ya, kegiatan pengabdian masyarakat yang serupa yang mungkin substansinya lebih mendalam gitu, sehingga itu bisa membantu masyarakat di sekitar. Jadi ini harus diuraikan ya.
rencana tindak lanjut dalam kegiatan pengabdian masyarakat berikutnya, sehingga tergambar bahwa kegiatan ini bukan kegiatan yang insidental dalam tahun ini saja, melainkan ada keberlanjutan di tahun-tahun berikutnya. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini dikutip dengan sistem urutan pengutipan ya. Jadi mana yang dikutip duluan itu yang ditulis pertama. Jadi urutannya ini bukan urutan huruf abjad ya, tapi kutipan yang pertama ya. Jadi yang dikutip pertama itu yang ditulis sebagai daftar pustaka. Kemudian ini terkait gambaran iptek. Gambaran iptek itu adalah rencana program yang akan diterapkan di masyarakat. Ini boleh bagan, boleh gambar, macam-macam ya, tergantung Bapak Ibu mau seperti apa. Kemudian peta lokasi mitra ini bisa diambil dari Google Map ya, Google Map. Kemudian terkait lampiran, kemudian berikutnya terkait lampiran. Lampiran ini Bapak Ibu, pertama ada biodata peneliti dan pengabdi, ini baik anggota, ketua ataupun mahasiswa. Ada dua ini mahasiswa, sudah ada formatnya, silahkan diikuti. Kemudian MOU dan MOA, ini bisa mengikuti format KUI ataupun format fakultas ya. Kemudian kalau memang ingin ya mempublikasikan artikel, bisa mengikuti format artikel ilmiah terkait. Kalau mau mengikuti formatnya jurnal sinar sang surya, bisa mengunduh di link berikut. Untuk kegiatan pengabdian mandiri itu kami ada biaya kurang lebih 150.000 Bapak Ibu. Kemudian untuk publikasi media massa, nah itu berupa screenshot dan link. Kemudian video kegiatan, screenshot dan juga linknya. Jadi ini lampiran luaran. Nah, silakan nomor 4 ini tidak wajib ya, tapi kalau ada akan sangat menguntungkan bagi Bapak Ibu ya. Silahkan nanti diatur apakah ini kan Bapak Ibu ambil atau tidak ya, ini saya kembalikan. Tapi yang pasti minimal luarannya ada di nomor 5 dan 6 ini. Jadi kalau untuk artikel, kalau mau dibuat ya, sebenarnya kalau mau dibuat sekalian akan lebih menguntungkan. Ini tentunya di dalamnya juga ada nama mahasiswa yang terlibat Bapak Ibu. Jadi bukan hanya nama Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya nama ketua dan anggota dosen saja gitu. Nah ini boleh Bapak Ibu dalam artikel ini memasukkan nama Bapak Ibu, kemudian nama mahasiswa, itu justru akan lebih baik dan menguntungkan untuk akreditasi prodi Bapak Ibu. Jika perlu ada nama mitranya di situ juga sangat memungkinkan gitu untuk ditambah di lampiran ini dalam artikel ilmiah. Kemudian ini adalah formatnya. Ini format biodata dosen, kemudian baik ketua ataupun anggota. Kemudian ini adalah format biodata mahasiswa. Jadi di sini juga ada format untuk biodata mahasiswa. Ini nanti template-nya bisa di-share oleh Bapak Ibu ke mahasiswa supaya nanti kegiatan pengabdiannya bisa ditulis dengan format ini dan bisa dimanfaatkan untuk nanti kami unggah di Sinta Bapak Ibu. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu yang sudah selesai bisa melaporkan kegiatan pengabdian masyarakat ini, bisa mengirimkan file laporan ini ke kami. Nah nanti kami akan bantu untuk mengunggah judulnya ke laman Sinta. Ya, jadi silahkan Bapak Ibu dari format yang sudah kita sepakati ini, Bapak Ibu nanti bisa menggunakannya sebagai bahan untuk
mengunggah atau menambah data diri di Sinta. Nah, kemudian terkait pembiayaan, nah ini Bapak Ibu ya diupayakan ya untuk pembiayaan ini ya minimal 6 juta atau 5 juta lah ya. Misalkan mandiri ini hanya 1 juta gitu ya. Ini pendanaan dari mitra mungkin bisa 4 juta. Sehingga totalnya 5 juta ini supaya saya tidak kelewat gitu. Nah, karena kalau dari kebutuhan akreditasi itu minimal per tahun kurang lebih 2,5 ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini untuk membantu sebenarnya, untuk membantu Bapak Ibu menambah sumber pendanaan untuk kegiatan pengabdian. Nah, bisa menggunakan biaya mandiri dan juga dana dari mitra. Ini dana mitra kan sifatnya in kind ya, bisa istilahnya sewa lokasi kegiatan pengabdiannya, kemudian mungkin penggunaan fasilitas ya, fasilitas mitra, mungkin kursi dan lain-lain. Nah, itu kalau dinominalkan kan bisa senilai berapa juta gitu ya. Nah, ini hanya tambahan saja supaya nanti tidak kelewat gitu. Oke, itu Bapak Ibu terkait format laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bisa digunakan ketika pengabdian itu dijalankan bersama dengan mahasiswanya masing-masing. Kemudian ini ada contoh format MOU. Ini adalah salah satu format MOU yang kita buat, yang dibuat oleh LPPM UM Metro bersama dengan BRIN ya. Jadi kita coba melakukan MOU dengan BRIN, sedang proses. Nah, ini silahkan formatnya saya rasa tidak saklek ya untuk MOU ini. Yang penting Bapak Ibu buat saja draftnya dulu, kemudian tawarkan ke mitra pengabdian ya. Jadi mereka bersedia dengan format ini atau mungkin ada tambahan lain dari sisi substansi dan lain-lain. Nah, baru nanti kemudian bisa diperbaiki. Ini formatnya, waktunya, kemudian nama pihak pertama, nama pihak kedua, kemudian bab 1 itu ada dasar dan ketentuan. Kemudian ada tata cara, jenis kerjasamanya apa saja. Nah, ini yang penting Bapak Ibu silahkan dituliskan apa saja yang diperlukan dalam kegiatan ini. Kemudian biaya kerjasama, kemudian lama kerjasama, adendum itu kalau nanti ada perubahan. Kemudian jika ada perselisihan ya, kemudian korespondensinya siapa, alamatnya, lain-lain. Kemudian di sini ada tanda tangan, ditambah dengan perwakilan saksi-saksi, saksi 1 dari pihak pertama, saksi kedua dari pihak yang kedua. Jadi ini gambaran MOU-nya, tapi ini bukan format baku yang tidak bisa berubah ya, melainkan bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan, bisa mengikuti atau merujuk dari fakultas Bapak Ibu, bisa juga Bapak Ibu membuat ya. Tapi kalau misalkan dari fakultas sudah ada format ya, atau dari KUI sudah ada format yang bisa diikuti, nah silahkan Bapak Ibu mengikuti format yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atau bisa juga mengikuti format yang ini kami tawarkan seperti miliknya LPPM ya. Silahkan mana yang menjadi pilihan Bapak Ibu ya. Ini kita merdeka saja mana yang kiranya sesuai dengan kebutuhan kita dan memudahkan kita untuk melakukan proses MOU dengan mitra. Baik Bapak Ibu sekalian ya, mudah-mudahan ini apa yang kita bagikan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan atau hal-hal yang kurang jelas dalam penyampaian. Kami dari LPPM UM Metro bersedia dan siap untuk berdiskusi ya jika ada hal-hal yang mungkin dalam penyampaian ini ada yang kurang atau mungkin ada format-format di bagian tertentu yang menurut Bapak Ibu perlu ditambahkan ya. Silakan, kami sangat terbuka untuk menerima masukan dari Bapak Ibu sekalian dalam rangka penyempurnaan aktivitas pengabdian kepada masyarakat di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UM Metro. Saya akhiri billahi sabil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.